Objek astronomi, atau benda langit, adalah objek fisik atau struktur yang ada di alam semesta teramati. Selain bumi, matahari, bintang, planet, dan bulan, masih banyak lagi benda-benda di langit yang mungkin belum Anda ketahui, atau sulit membedakan namanya. Jika benar, mari kita belajar dan simak penjelasannya dalam video ini. Sistem keplanetan. Sistem keplanetan terdiri dari berbagai macam objek non-bintang, seperti planet, satelit alami, asteroid, meteoroid, komet, dan debu kosmik, yang mengorbit sebuah bintang. Matahari dan sistem keplanetannya, yang termasuk bumi di dalamnya, dikenal sebagai tata surya. Planet adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasinya sendiri, tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi termonuklir, dan telah membersihkan daerah sekitar orbitnya yang dipenuhi planetesimal. Kata planet sudah lama digunakan dan memiliki hubungan dengan sejarah, sains, mitologi, dan agama. Oleh peradaban kuno, planet dipandang sebagai sesuatu yang abadi atau perwakilan dewa. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, pandangan manusia terhadap planet berubah. Pada tahun 2006, Persatuan Astronomi Internasional mengesahkan sebuah resolusi resmi yang mendefinisikan planet di tata surya. Definisi ini dipuji namun juga dikritik dan masih diperdebatkan oleh sejumlah ilmuwan karena tidak mencakup benda-benda bermassa planet yang ditentukan oleh tempat atau benda orbitnya. Meski 8 benda planet yang ditemukan sebelum 1950 masih dianggap sebagai planet, sesuai definisi modern, sejumlah benda angkasa seperti Ceres, Pallas, Juno, Vesta, dan Pluto yang dulunya dianggap planet oleh komunitas ilmuwan, sudah tidak dianggap lagi. Secara umum, planet terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu raksasa gas besar berkepadatan rendah dan raksasa darat kecil berbatu. Sesuai definisi dari Persatuan Astronomi Internasional, ada 8 planet di tata surya kita yang diakui. Menurut jaraknya dari matahari, ada 4 planet yang memiliki permukaan padat, atau seperti tanah, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian ada 4 planet raksasa berbentuk gas, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 6 planet diantaranya dikelilingi oleh satu satelit alam atau lebih. Selain itu, Persatuan Astronomi Internasional mengakui 5 planet kerdil dan ratusan ribu benda kecil tata surya. Mereka juga masih mempertimbangkan benda-benda lain untuk digolongkan sebagai planet. Satelit adalah benda yang mengorbit sebuah objek yang lebih besar di luar angkasa, yang bekerja berdasarkan prinsip gravitasi yang membuatnya tetap berada dalam orbit. Kemudian, satelit dibagi menjadi dua jenis utama yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami merupakan benda-benda yang terbentuk secara alami, dan mengorbit di planet atau objek lain, contohnya adalah bulan yang merupakan satelit alami bumi. Sedangkan satelit buatan, merupakan objek buatan manusia yang diluncurkan ke orbit untuk tujuan tertentu, seperti komunikasi, pengamatan cuaca, atau penelitian ilmiah. Contohnya yaitu satelit komunikasi, satelit cuaca, dan satelit pemetaan. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Terdapat dua macam bintang, yaitu bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Sedangkan bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum, sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri, atau yang disebut bintang nyata. Bintang dapat memancarkan cahaya sendiri, karena adanya proses pembakaran gas di dalamnya. Perlu diperhatikan bahwa, sebenarnya bintang semu bukanlah sebuah bintang, tetapi planet yang memantulkan cahaya dari bintang lain, dan terlihat bercahaya di langit seperti sebuah bintang. Menurut ilmu astronomi, definisi bintang adalah semua benda masif, bermassa antara 0,08 hingga 200 massa matahari, yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Oleh sebab itu, bintang katai putih dan bintang neutron yang sudah tidak menghasilkan energi tetap disebut sebagai bintang. Bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari, pada jarak sekitar 149.680.000 km, diikuti oleh Proxima Centauri dalam rasi bintang Centaurus berjarak sekitar 4,5 tahun cahaya. Nebula. Nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Awalnya, nebula adalah nama umum yang diberikan untuk semua objek astronomi yang membentang, termasuk berbagai galaksi. Nebula terbentuk dari awan gas dan debu antar bintang, termasuk hidrogen, helium, dan unsur-unsur lainnya. Nebula dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari nebula gelap yang tampak seperti awan gelap, hingga nebula terang yang memancarkan cahaya sendiri atau memantulkan cahaya bintang di sekitarnya. Beberapa nebula terbentuk dari sisa-sisa bintang yang meledak, atau disebut supernova, sementara yang lain terbentuk dari awan gas dan debu antar bintang yang dingin. Sebagai contoh, galaksi Andromeda kadang-kadang merujuk pada nebula Andromeda, sebelum Edwin Hubble menemukan galaksinya.
Nebula juga dikenal sebagai tempat lahirnya galaksi dan bintang-bintang baru, karena gas dan debu di dalamnya dapat berkumpul dan membentuk bintang. Galaksi. Galaksi terbentuk dari kumpulan bintang, gas, debu, materi gelap, dan termasuk lubang hitam, yang terikat oleh gravitasi. Kata galaksi berasal dari bahasa Yunani, yaitu galaxias, yang berarti seperti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti, dan dalam bahasa Inggris disebut Milky Way. Ukuran galaksi sangat beragam, mulai dari galaksi kerdil, hingga galaksi raksasa. Galaksi dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, seperti galaksi spiral, elips, dan tidak beraturan. Sedangkan galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti, adalah galaksi spiral yang terdapat tata surya kita di dalamnya. Kemungkinan terdapat lebih dari 100 miliar galaksi pada alam semesta teramati. Dalam suatu galaksi yang besar atau raksasa, biasanya terdiri dari 1 triliun bintang dan 3 miliar planet, sedangkan dalam galaksi yang kecil biasanya terdapat 10 juta bintang. Sebagian besar galaksi berdiameter 1000 hingga 100.000 parsek, dan biasanya dipisahkan oleh jarak yang dihitung dalam jutaan parsek, atau megaparsek. Ruang antar galaksi terisi dengan gas yang memiliki kerapatan massa kurang dari 1 atom per meter kubik. Galaksi terbesar yang diketahui manusia adalah galaksi Andromeda, sedangkan galaksi kita, galaksi Bima Sakti berada pada urutan kedua terbesar. Asteroid. Asteroid adalah benda langit kecil, berbatu, dan tidak beraturan yang mengorbit matahari. Mereka sering disebut juga sebagai planet minor atau planetoid. Ukuran asteroid jauh lebih kecil daripada planet, namun lebih besar daripada meteoroid. Sebagian besar asteroid berada di sabuk asteroid, yaitu daerah di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid memiliki bentuk yang tidak beraturan, tidak seperti planet yang cenderung bulat, dan tersusun dari berbagai bahan, termasuk batuan, logam, dan karbon. Asteroid merupakan sisa-sisa materi yang tidak bergabung atau tidak menempel, saat proses pembentukan planet, pada masa awal pembentukan tata surya. Beberapa asteroid memiliki orbit yang bisa mendekati bumi, dan jika menabrak bumi, bisa menyebabkan dampak yang signifikan. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan ekor, sementara asteroid tidak. Meteoroid. Meteoroid adalah benda langit padat berukuran kecil yang bergerak di luar angkasa, lebih besar dari partikel debu, tetapi lebih kecil dari asteroid. Persatuan Astronomi Internasional pada sidang umum di tahun 1961 mendefinisikan meteoroid sebagai berikut. Sebuah benda padat yang berada atau bergerak dalam ruang antar planet, dengan ukuran lebih kecil daripada asteroid dan lebih besar daripada sebuah atom atau molekul. Meteoroid memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari mikrometer hingga beberapa meter. Meteoroid dapat berasal dari pecahan asteroid, komet, atau bahkan dari tabrakan antar benda langit, mengorbit matahari, seperti halnya planet dan asteroid. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan dengan udara, fenomena ini disebut meteor atau bintang jatuh. Jika ada bagian dari meteoroid yang tidak habis terbakar dan mencapai permukaan bumi, bagian tersebut disebut meteorit. Komet adalah benda langit yang tersusun dari debu dan gas yang membeku pada saat berada jauh dari matahari. Komet mengorbit pada matahari dan memiliki orbit yang elips dan lebih lonjong dibandingkan orbit planet. Saat mendekati matahari, komet akan mengalami proses sublimasi, di mana esnya menguap dan membentuk kepala dan ekor yang khas karena esnya menguap dan melepaskan gas. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap, membentuk kepala gas dan ekor. Komet juga mengelilingi matahari, sehingga termasuk dalam sistem tata surya. Komet dianggap sebagai sisa-sisa pembentukan tata surya, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Komet juga dapat memberikan informasi penting, tentang awal mula tata surya, dan mungkin membawa air dan senyawa organik ke planet-planet lain. Kata komet, berasal dari bahasa Yunani, yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor, akan tetapi istilah ini tidak tepat, karena komet sama sekali bukan bintang. Orang Jawa menyebutnya sebagai lintang kemukus, karena memiliki ekor seperti buah kemukus yang telah dikeringkan. Gugus galaksi. Gugus adalah gabungan-gabungan dari ribuan sampai ratusan galaksi, yang membentuk suatu sistem tersendiri, yang terikat bersama oleh gravitasi. Gravitasi di kluster berasal dari gaya gravitasi bersama galaksi-galaksi. Gugusan galaksi merupakan struktur ikatan gravitasi terbesar di alam semesta, dan diyakini sebagai struktur terbesar yang dikenal di alam semesta sampai tahun 1980-an, ketika gugusan super, atau supercluster ditemukan. Gugusan galaksi berbeda dengan gugusan bintang, seperti gugusan terbuka, yang merupakan struktur dari bintang-bintang dalam galaksi, atau dengan gugus bola, yang biasanya mengorbit galaksi. Kelompok dan gugusan dapat bergabung bersama-sama untuk membentuk gugusan super, yang bernama supergugus.
Debu antariksa. Debu antariksa atau debu kosmik, adalah debu-debu ataupun pasir yang ada di angkasa, lebih tepatnya luar angkasa, yang terbentuk dari sampah-sampah antariksa, seperti satelit-satelit dan benda-benda angkasa lainnya yang hancur. Debu antariksa juga bisa ditemukan di dalam galaksi, di antar bintang, dan bahkan di sekitar planet. Partikel debu antariksa sangat kecil, mulai dari beberapa molekul, hingga sekitar 0,1 mm, dan terdiri dari berbagai elemen, termasuk karbon, silikat, es, dan logam. Secara keseluruhan, debu kosmik adalah bagian integral dari alam semesta, dan memiliki peran penting dalam pembentukan dan evolusinya, serta mungkin juga terkait dengan asal-usul kehidupan. Lubang hitam. Lubang hitam atau black hole, adalah lubang yang berada di luar angkasa yang menghisap benda-benda langit di sekitarnya. Lubang hitam terjadi karena adanya bintang mati. Karena itu, lubang hitam sering disebut sebagai kuburan angkasa. Sebelum lubang hitam terbentuk, ada ledakan yang disebabkan oleh bintang. Benda-benda langit di sekitar lubang hitam, pasti akan terhisap ke dalam lubang hitam. Benda-benda tersebut terhisap ke dalam black hole karena gravitasi black hole sangatlah besar. Lubang hitam atau black hole sering disamakan dengan wormhole, atau lubang cacing atau juga disebut lubang waktu, padahal sebenarnya black hole tidak sama dengan wormhole. Supernova. Supernova adalah ledakan dahsyat yang terjadi pada akhir kehidupan bintang masif, atau bintang yang memiliki massa jauh lebih besar dari matahari kita. Ledakan ini sangat terang dan melepaskan energi yang luar biasa, bahkan lebih terang daripada seluruh galaksi tempat bintang tersebut berada. Pengertian umum supernova adalah, berakhirnya tahap terakhir dalam evolusi dari suatu bintang masif. Pada bintang yang sangat besar, ditandai dengan ledakan, karena intinya akan runtuh dan akan melepaskan sejumlah besar energi. Supernova inilah yang menyebabkan adanya lubang hitam. Ledakan supernova berperan penting dalam pembentukan unsur-unsur kimia berat di alam semesta, seperti emas dan uranium. Supernova adalah objek transien, yang artinya, hanya terlihat dalam waktu singkat sebelum akhirnya redup. Studi tentang supernova membantu para astronom memahami evolusi bintang, kosmologi, dan berbagai fenomena astrofisika lainnya. Universe atau alam semesta. Alam semesta, juga dikenal sebagai jagat raya atau universum, adalah seluruh ruang dan waktu yang ada, beserta semua materi dan energi yang terkandung di dalamnya. Secara sederhana, alam semesta adalah segala sesuatu yang ada, termasuk semua bintang, planet, galaksi, dan ruang kosong di antaranya. Alam semesta atau universe tidak hanya terbatas pada benda-benda fisik, tetapi juga mencakup ruang tempat benda-benda tersebut berada dan waktu yang terus berjalan. Alam semesta terdiri dari materi, seperti bintang, planet, dan debu kosmik, dan energi, seperti cahaya, panas, dan radiasi. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang bagaimana alam semesta terbentuk, adalah teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta awalnya sangat panas dan padat, kemudian mengembang dan mendingin hingga saat ini. Jadi, ketika berbicara tentang alam semesta atau universe, kita membicarakan keseluruhan yang ada, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari materi hingga energi, dan dari ruang hingga waktu. Multiverse. Multiverse, atau dalam bahasa Indonesia disebut multisemesta, adalah hipotesis mengenai adanya lebih dari satu alam semesta atau universe, di luar alam semesta yang kita tinggali saat ini. Istilah ini digunakan dalam fisika, kosmologi, dan bahkan dalam budaya populer untuk menggambarkan kemungkinan adanya realitas lain, alam semesta paralel, atau dunia yang berbeda. Konsep dasar multiverse adalah bahwa alam semesta yang kita ketahui dan kita ada di dalamnya, hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang ada, yang secara kolektif disebut multiverse. Beberapa teori multiverse menggambarkan alam semesta lain sebagai alam yang terpisah, dengan hukum fisika dan konstanta yang berbeda. Multiverse juga bisa berarti adanya dimensi lain, dunia paralel, atau bahkan alam semesta yang terbentuk dari hasil pengukuran kuantum yang berbeda. Penting untuk dicatat bahwa, multiverse masih merupakan sebuah hipotesis, atau perkiraan, dan belum ada bukti ilmiah yang kuat untuk memvalidasi keberadaannya. Namun, konsep ini terus dikembangkan dan diteliti oleh para ilmuwan, karena memiliki implikasi yang menarik dalam pemahaman tentang alam semesta dan eksistensi kita. Konsep multiverse juga sering diangkat dalam berbagai karya fiksi ilmiah, seperti film dan buku, yang menggambarkan kemungkinan adanya dunia paralel dan perjalanan antar alam semesta. Itulah pembahasan mengenai nama benda-benda yang ada di langit, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk klik tombol like, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share jika menurut Anda video ini bisa menambah wawasan kita mengenai dunia antariksa, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.